Jadi terus terang saya tuh bukan pecinta perpustakaan. Mhm. Saya merasa, perpustakaan tuh is not the place where I belong. Oh, gitu? Iya, begitu. Karena saya merasa tuh perpustakaan tuh tempatnya tuh sunyi, sepi, Mhm. dingin. Terus udah gitu, yang jaga perpustakaan tuh biasanya tuh, maaf ya nggak ada hubungan dengan gender ya, tapi biasanya tuh saya lihat tuh perempuan, Tua. judes, galak. Dan dan setiap kali saya lagi baca gitu ya, terus dia suka meriksa-meriksa tuh atau nganterin buku ke rak. Saya ngedenger langkah kakinya tuh dia pakai hak tinggi. Saya ingat film detektif tuh, suasananya tegang gitu. Saya buru-buru sih pengen nyabut pistol. Ini gimana gitu, nggak aman di sini gitu ya perasaan saya gitu ya. Karena saya nggak pernah ke perpustakaan. Jadi saya hanya, Maaf, itu waktu mahasiswa apa setelah selesai? dari SD sampai kuliah tuh saya merasakan hal yang sama. Saya selalu ke perpustakaan, saya tetap ke perpustakaan hanya ketika guru-guru saya tuh nyuruh saya baca buku ini gitu. Saya kan kebetulan sekolah di program diploma sastra Inggris. Saya 2 kuliahnya, program diploma sastra Inggris UI sama program sastra Prancis S1. Makanya saya 10 tahun lulusnya. Waktu, SMA atau kuliah gitu, saya juga punya pengalaman buruk dengan, British Council. I see. Jadi saya kesal gitu waktu itu, setiap kali habis pinjam buku, itu kita ditahan sama security, diperiksa tuh Tasnya ya? di tasnya, kita dituduh nyolong gitu. Hmm. Sebetulnya sih saya bisa ngerti juga ya, konon saat itu yang banyak yang hilang bukunya. Iya. Iya, jadi saya ngerti juga, tapi ada satu momen di mana tuh, salah security-nya itu saya datang sama pacar saya gitu. Terus pacar saya tuh kebetulan lagi mens, jadi pembalut-pembalut itu Mau dikeluarin gitu. gitu. Dan pacar saya tuh nangis, dimaki-maki tuh misalkan apa sih security itu. Kurang ajar, saya tuh mau nyari buku nyari apa gitu. Saya kan namanya juga saya pacarnya, biar kelihatannya hero gitu kan. Saya bela dong gitu ya. Padahal saya juga nggak tahu tuh apaan sih sebenarnya. Saya masih polos gitu. Tapi sejak itu saya pikir, saya nggak pernah ke perpustakaan. Saya jauh lebih nyaman di toko buku. Jadi ayah saya tuh suka tiap weekend tuh, sebetulnya sih ayah saya bukan suka baca juga ya, tapi supaya lebih hemat gitu dari kalau pergi ke pasar kemana, ke Taman Mini atau kemana kan dia harus ngeluarin duit kan, rugi dia kan. Dia pikir toko buku aja lah gitu ya. Pertama murah, kedua ini anak gue nanti nambah ilmu gitu. Tapi apapun alasannya ternyata itu berkesan banget gitu. Tiap Sabtu ya nggak ke Gunung Agung nih. Mau? Ayo, Gunung Agung katanya. Dan di sana kan zaman dulu tuh banyak banget buku-buku yang sudah dibuka kan, boleh dibaca di situ. Jadi saya nggak pulang-pulang, saya baca aja. Jadi, kalau saya punya keperluan pengen baca-baca buku, saya selalu ke toko buku. Perpustakaan hanya ketika dosen saya bilang, "Nanti baca buku Tale of the Cities ya." Di mana itu? British Council ada. Ya udah British Council lagi. Dari awal udah kencang tuh mukanya. Lo gue bukan maling. Tipikal pengalaman dan gambaran umum yang ada tentang perpustakaan itu adalah sebuah tempat yang sepi, sunyi, terus dijaga oleh perempuan, biasanya juga agak galak, pakai hak ya juga, pakai kacamata biasanya gitu, pakai gitu ya. Rambutnya ekor kuda gitu. Ekor kuda Kalau lagi-lagi ini tuh matanya gitu. Ya, itu selalu ada stereotipe seperti itu. Tetapi yang menarik dari ceritanya Om But adalah ternyata ya karena memang itu pengalamannya, terus kemudian ada pengalaman melalui security yang tidak menyenangkan itu mencari informasi dari tempat lain. Yaitu toko buku yang diperkenalkan oleh ayah ya, wartawan ya Pak. Wartawan. Abdullah King ya. Jadi kalau mencari pengetahuannya, mencari informasinya dari situ Om, atau dari toko buku. Dan tapi Om But itu seneng baca tuh karena memang dari kecil tuh dibawa ke toko buku dan mengeksplor sendiri atau gimana nih ceritanya diskusi? Saya deket banget sama ibu saya gitu. Ibu saya tuh, jadi apapun yang dilakukan ibu saya tuh saya ikutin aja gitu. Nah ibu saya tuh waktu saya kecil banget tuh saya tanya, "Mah lagi baca apa sih mah?" Gyeoklosat. Apaan tuh Gyeoklosat? Ternyata cerita selat Cina. Jadi ada saya pelajari gitu, apa sih ini buku-buku selat Cina? Oh yang paling terkenal Kopingho gitu. Kopingho ya mah? Bukan, kalau Kopingho mah kurang seru. Ini nih bagus nih SD Liong, Bu Bengcu segala macam. Akhirnya saya baca gitu.
Saya baca dan jadi waktu umur 9 tahun saya udah baca cerita Selat Cina tuh yang hurufnya kecil-kecil yang 10 halaman tuh udah 2 lajur tuh. Itu bukunya ibu atau pinjam dari taman bacaan atau beli buku? Ada yang bukunya ibu, ada juga di dekat rumah saya ada orang yang nyewain komik. Oke. Gitu kan. Dari situ terus kebetulan ada teman saya lagi di jalan yang sama tuh dia punya library mini gitu ya. Terus si ibunya tuh yang suka itu datang ke rumah-rumah tuh. Ayo dong datang ke tempat saya tuh si Garin nama anak Garin. Garin sekarang punya library mini ya, anak-anak suruh ke sana ya. Oh seneng dia main di situ. Soalnya kenapa? Sebetulnya yang datang juga bukan karena suka baca. Ibunya baik suka kasih kue. Jadi betah kita. Itu meter banget loh anak kecil loh. Oh iya benar. Betul. Oke, jadi sebetulnya Om Bud itu pengalaman dengan library ada dong ya, buktinya dengan ibunya Garin itu, library mini itu. Ada. Tapi terutama karena ada kuenya. Terutama Tapi ada kuenya. senang baca juga. Saya senang baca. Tapi saya bacanya agak spesifik gitu, nggak kayak anak orang yang sebagai saya itu baca itu komik segala macam gitu. Saya bacanya Kopingho, terus pengalaman Karel May. Oh, Sama aku Sama juga. kan? Karena Masih kecil di banget kan negeri-negeri kecil. Balkan. Kecil banget. masih kecil banget, belum umur 12 tahun kayaknya waktu itu ya. Saya tuh kelas 2, 3 SD saya udah baca buku Karel itu. May. Karel May. Karel Aku May. kelas 4 Om. Terus udah agak gede dikit, Tintin gitu. Tintin. Oh Iya. ya, oke. Terus udah gitu kuliah, saya hunting buku stensilannya Pramudiananta tuh Anto. dari Senen oke. tuh waktu itu Iya, tuh. iya. Masih buku stensilan tuh. Bumi Manusia, Anak Mau Bangsa, Bumi Jejak Manusia. Langkah dan Rumah Kaca.